Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang pembahasan soal TPS UTBK penalaran umum ya. Nah, jadi penalaran umum ini biasanya memerlukan penalaran dari logika kita ya. Jadi nggak bisa asal jawab. Oke, di sini kakak udah sediain sekitar 6 soal. Oke, untuk pembahasannya kita langsung menuju soal. Nah, ini soal yang pertama ya. Di sini ada teks ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dan ada opsi. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, jika hari Senin Tina sudah makan es buah, maka yang tidak boleh dimakan Tina pada hari Rabu adalah, nah ini kan kita nggak bisa jawab langsung kan. Nah, kita harus baca dulu nih teksnya ya. Oke, hati-hati. Dari atas ya, di sekolah Tina setiap murid harus makan siang di kantin sekolah. Karena sedang batuk pilek, Tina tidak boleh makan gorengan, minuman yang dingin, dan harus lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan gitu kan. Nah, selain itu ada beberapa hal yang harus diingatnya. Lihat, di sini ada 4 poin. Yang pertama, ia hanya boleh makan es paling banyak 2 kali seminggu. Oke. Yang kemudian yang B, makanan gorengan hanya boleh dimakan 1 kali seminggu dan tidak boleh dengan minuman dingin. Jadi nggak boleh tuh dalam 1 hari dia makan gorengan terus langsung minum yang es dingin gitu ya. Nggak boleh. Kemudian yang C, ia boleh mengambil 4 jenis makanan, diantaranya adalah 1 jenis minuman, jus atau teh es gitu kan, dan 1 porsi sayuran ya. Nah, itu syaratnya. Kemudian yang D, ia tidak boleh makan gorengan dan makanan pedas bersama-sama. Jadi di sini ada 4 poin yang harus diingat oleh si Tina ya. Coba kita lihat, jika hari Senin Tina ini sudah makan es buah, maka makanan yang tidak boleh dimakan Tina pada hari Rabu adalah, coba kita cek ya, di sini A, sayur bayam, tempe, dan buah semangka. Yang B, goreng tempe, buah mangga, dan tahu. Yang C, sayur, jamur, dan nasi. Nah, yang D, tahu goreng dan es buah. Yang E, ikan panggang dan sayur. Nah, kalau kita lihat di sini sudah jelas ya. Ada 1 opsi yang memang sangat melanggar aturan-aturan yang harus diingat oleh Tina. Yang mana kira-kira? Nah, coba lihat opsi yang D ya. Nah, jadi kamu harus langsung jeli nih, karena opsi yang D ini secara tidak langsung dia makan gorengan dan langsung minum es yang dingin. Ini jelas-jelas melanggar daripada aturan atau hal yang harus diingat oleh Tina di poin 2 atau poin yang B gitu kan. Jadi dia harus boleh makan gorengannya 1 kali doang dan gak boleh langsung makan minuman yang dingin. Nah, ini udah jelas salah banget gitu kan, karena dia udah makan gorengan langsung minum es dingin. Oke, jadi udah jelas-jelas yang paling salah itu adalah opsi yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Nah, ini masih tentang teks yang tadi nih, teks yang pertama. Jadi kita nggak usah baca teksnya lagi ya, kita langsung baca ke pertanyaannya aja. Oke, bila dalam seminggu ini Tina sudah makan tempe goreng, maka pada hari Senin dan tidak makan es panjang minggu, pada hari Kamis hidangan yang ia boleh pilih adalah, nah inget ya, di sini ada kata-kata Tina itu sudah makan tempe goreng, artinya dia sudah makan yang gorengan dong. Nah, gorengan. Nah, kalau kamu lihat sebetulnya di opsi atau di poin yang B ini, dia hanya boleh makan gorengan 1 kali dalam seminggu ya. Nah, jadi sudah jelas-jelas kalau misalkan di sini ada kata-kata goreng semua, maka sudah jelas itu salah ya. Nah, kayak misalkan ini pertanyaannya apa nih? Maka pada hari Kamis hidangan yang ia boleh pilih ya kan. Yang boleh dipilih berarti nggak boleh yang ada gorengan lagi, karena dia cuma boleh 1 kali gorengan dalam 1 minggu gitu kan. Nah, coba kita lihat yang ada goreng-goreng salah nih. B udah salah ya, ada goreng nih. Yang C juga ada kata-kata goreng nih, ikan mas goreng ya kan. Yang D, ubi goreng. Yang E, ayam goreng, ikan goreng ya kan. Oh, udah jelas ya jawabannya yang A. Karena kalau kita lihat dari opsi yang B aja, poin yang B, dia udah nggak boleh makanan gorengan selama 2 kali dalam 1 minggu gitu kan. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor ketiga. Nah, di sini ada suatu teks dan di sini ada beberapa angka gitu kan. Ada angka-angka. Berarti kita harus hitung dulu ya. Nah, ini harus kita rubah ke pemodelan matematik supaya gampang kan. Jadi Adi, Betty, Yunus itu sebaya. Kalau sebaya itu kan seumuran berarti ya. Nah, ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun semua tuh. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Jadi mulai kerja tuh umur 25 dan umur 60 tahun harus sudah pensiun. Nah, kita lihat ada 4 poin di sini yang harus kita jabarkan pemodelan matematiknya. Yang A itu apa nih? Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Yuk kita tuliskan.
usia ayah Adi adalah 3 kali usia Adi. Nah kayak gitu ya bikinnya ya. Kemudian yang B, tahun ini usia Ibu Betty itu 3 kali usia Betty. Nah 3 kali Betty. Dan juga 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Oh berarti Ibu Betty ini usianya 3 tahun lebih muda dari ayah Betty. Berarti pemodelannya kayak gini, ayah Betty dikurangi 3 gitu ya. Jadi si Ibu Betty-nya lebih muda 3 tahun daripada ayah Betty. Nah kemudian yang C, 3 tahun yang lalu. Nah kalau ada 3 tahun yang lalu berarti kita harus minus 3 nih tiap usia masing-masing orangnya. Perbandingan antara usia Yunus dan ayah Yunus. Berarti perbandingan Yunus minus 3 ya, karena 3 tahun yang lalu dibandingkan dengan usia ayah Yunus minus 3 juga dong. Katanya perbandingannya sama dengan perbandingan usia Adi ya kan, dan ayah Adi gitu ya. Ayah Adi tahun ini, berarti kalau tahun ini kita nggak perlu tambahkan minus 3 di sini gitu kan. Nah opsi yang terakhir apa? Tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Nah kamu lihat nih usia pensiun berapa tahun? 60 tahun kan. Berarti usia ayah Adi sekarang itu adalah 60 tahun. Nah gitu kan, udah jelas. Nah coba kita lihat pertanyaannya ya. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Nah usia 3 anak ini kan sama ya kan, sebaya kan. Berarti kita cukup cari salah satu umur dari anaknya kan. Nah di sini yang paling jelas yang diketahui kan ada ayah Adi, dan yang ditanya di sini ada umur Adi nih, hubungan antara ayah Adi dengan Adi. Ya udah kita pakai persamaan yang pertama gitu kan. Ayah Adi sama dengan 3 kali usia Adi. Ayah Adinya kan 60 ya kan, pensiun dia, dikali umur si Adi. Oh berarti umur Adinya berapa? 60 bagi 3, 20 tahun. Ya udah karena mereka sebaya berarti ketiga umurnya sama 20 tahun itu. So jawabannya yang C ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini sebetulnya pakai teks yang sama dengan yang tadi ya. Nah, makanya kakak udah siapin tadi persamaan-persamaan yang udah kita tulis sebelumnya. Nah, ini dia ya. Oke, kita baca pertanyaan langsung berarti ya, supaya cepat. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia yang termuda hingga yang tertua adalah, berarti kita pengen tahu nih usia ayah-ayahnya dulu kan, baru kita bisa urutin ya. Tadi yang udah kita tahu umur si ayah Adi 60 tahun kan. Nah jadi usia ayah Adi udah bisa kita tulis 60 tahun ya. Nah kemudian kita harus cari ayah Betty nih. Nah ayah Betty itu kita bisa dapatkan dari persamaan yang ini nih ya, persamaan ketiga. Cuma kita harus tahu dulu umur Ibu Betty-nya gitu kan. Nah umur Ibu Betty bisa kita cari melalui persamaan yang kedua. Coba berarti Ibu Betty itu apa? Ibu Betty itu 3 kali umur Betty. Umur Betty kan tadi berapa? 20 ya, semuanya kan sebaya tuh. Oh berarti 20. Oh berarti umur Ibu Betty-nya berapa? 60 gitu kan. Berarti umur ayah Betty berapa? Karena Ibu Betty itu 3 tahun lebih muda dari ayahnya, berarti umur si ayah Betty itu adalah ya kan, Ibu Betty ditambah 3 ya. Nah, jadi 3 tahun lebih tua ayahnya, tapi ibunya 3 tahun lebih muda. Berarti ayah Betty-nya berapa nih? 60 ditambah 3. Oh berarti jawabannya 63 tahun ya. Nah sekarang tinggal kita cari ayah Yunus. Ayah Yunus dari mana? Nah dari persamaan keempat ini yang ada ayah Yunusnya kan. Nah langsung kita masukin saja ke persamaannya ya. Umur Yunusnya kan tadi berapa tuh? 20 kan? 20 dikurangi 3 dibagi ayah Yunus, kita singkat AY aja ya, dikurangi 3 sama dengan umur Adi kan 20 ya. Semuanya kan setara tuh sebaya. Ayah Adinya berapa? Nih yang tadi 60 tahun. Oke. Nah habis ini gimana? Ini kita kurangin jadi 17 per AY min 3. Ini 60 dibagi 2 ya, sepertiga kan. 3-nya di bawah. Terus kita kali silang deh. 3 kali 17 berapa? 51 sama dengan AY minus 3. Nah kita pindah atas ya, berarti apa nih? 51, 3-nya pindah ruas ke kiri jadi positif. Oh berarti 51 tambah 3 sama dengan AY ya. Oh berarti umur ayah Yunusnya berapa? 51 tambah 3 aja simpel, 54 tahun. Berarti kalau kita lihat nih umur ayah Betty kan 63.
Ayah Yunus kan 54, umur ayah Adi kan 60. Berarti yang paling muda yang mana? Yunus dulu, baru Adi, baru Betty. Berarti Yunus, Adi, Betty urutannya. Yes, dapat yang C. Ya kan? Gitu. Jadi dengan pemodelan matematik bisa kita kerjakan lebih mudah ya. Kita nggak usah menafsirkan ini semua, kalau kita inget pasti ribet banget gitu kan. Jadi kita bikin dulu ke pemodelan matematik seperti ini. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke, nah di sini kita masuk ke teks 3 ya, berarti teksnya udah berbeda. Oke, jadi kita harus bikin dulu penalaran terhadap soalnya ya, karena ini harus kita jabarkan dulu kasusnya bagaimana. Oke, di sini ada berapa orang nih? Ada Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi. 8 orang ya, 8 orang. Dia makan bersama tuh. Nah, kemudian mereka duduk pada 4 meja yang berderet, menempel secara berurutan. Kita ceritanya nggak tahu nih urutannya kan. Ada 4 meja ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Jadi tiap meja ini ada 2 orang yang berhadapan ya, di sini sama di sini, gitu kan. Nah, kemudian apa nih? Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Oh, berarti yang bersebelahan ke sini ke samping itu harus sejenis semua kelaminnya ya. Jadi ini cowok semua atau yang bawah ini cewek semua gitu. Jadi nggak boleh bersebelahan gitu kan. Nah, kemudian meja C terletak paling kiri. Oh, ini meja C gitu kan. Kemudian meja B terletak di antara meja A dan D. Nah, meja B itu antara A dan D. B-nya pasti di sini kan. Entah A-nya yang di sini atau A-nya yang di kanan gitu kan. Kita nggak tahu urutannya. Oke, langsung kita lihat aja keempat clue di sini ya gitu. Yang pertama, Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan A. Oh, berarti kita udah jelas nih D itu letaknya 2 kanan di meja A. Berarti ini D pasti kan. Baru yang di sini A gitu. Nah, kemudian di sini yang terletak di meja D itu adalah si Rio ya. Oke, Rio. Nah, kemudian apa nih? Siska terletak di meja C. Oke. Siska nggak boleh di atas ya, karena di atas ini semuanya harus sejenis yang sebelahan. Berarti Siskanya yang di bawah sini. Ya, ini grup cewek di sini nih. Cewek di bawah, yang cowok di atas gitu kan. Simpelnya. Nah, kemudian apa nih? Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Nah, logikanya gini. Kalau misalkan putrinya di sini, nggak mungkin dong si Dewinya itu 2 lebih kanan. Pasti mau nggak mau kalau Dewinya itu 2 sebelah kanan, berarti putrinya harus di sini. Baru Dewinya di sini kan gitu. Kalau putrinya di posisi meja yang B, berarti Dewinya nggak mungkin 2 sebelah kanan. Mentoknya aja 1 sebelah kanan gitu kan. Nah, oke, lanjut lagi. Yang D berarti Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Oke, sebelum itu ini yang B itu kan 01. Jadi yang di sini harus cewek kan, mau nggak mau di B ini. Sisanya cewek siapa nih? Oh, Rita. Berarti di sini udah pasti si Rita ya kan. Nah, oke, kita lanjut ke poin yang D. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Berarti di sini Bagus. Dan juga Ali tidak mau di sebelah Rio. Oh, berarti Ali pasti di sini kan? Nggak mau di sebelah Rio gitu kan. Nah, kemudian yang di sini berarti siapa nih? Udah jelas berarti si Adi ya kan. Sisanya kan cuma Adi doang. Nah, ini adalah posisi fixnya ya gitu. Nah, udah kayak gini udah gampang banget, tinggal kita lihat aja pertanyaannya. Siswa yang duduk berhadapan di meja B. Ya, lihat nih siapa? Adi dan Rita. Udah jawabannya yang C ya kan. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata soal yang terakhir ini soal terakhir ya. Ini masih sama dengan teks yang tadi. Pertanyaannya apa? Pernyataan manakah yang paling benar? Adi duduk di sebelah Bagus. Ini harus kita lihat ke yang udah kita bikin tadi kan ya gambarnya ya. Coba Ali duduk di sebelah Bagus. Apakah benar Adi duduk di sebelah Bagus? Salah ya. Ini dia keloncatan sama Ali. Kemudian yang B, Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Enggak, di meja D itu adalah Rio dan Dewi gitu kan. Nah, kemudian opsi yang C apa? Siska duduk di sebelah Rita. Siska duduk di sebelah Rita. Bener gak? Siska di sebelah Rita. Enggak ya, karena dia keloncatan Putri. Oke, yang D, Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Putri duduk di antara Rita dan Dewi. Enggak ya, Putri malah duduk di antara Rita dan Siska di sini. Ya. Oh, berarti opsi yang E nih pasti Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A.
Ali dan Putri mana nih? Ali dan Putri. Nah ini yang benar ya, Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A. Berarti opsinya adalah ya, ini opsinya yang E. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah pembahasan soal TPS UTBK penalaran umum dari kakak ya. Kakak udah sediain sekitar 6 soal tadi. Dan juga kakak udah sediain latihan soalnya. Silahkan kamu kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, tipsnya untuk penalaran umum ini kan ada 2 bentuk ya. Yang pertama bentuk teks semua tuh. Jadi kalau teks itu kita memerlukan penalaran logika kita gitu. Nggak boleh kita asal jawab. Dan kemudian ada bentuk yang angka-angka gitu. Nah itu kalau ada bentuk angka, mau nggak mau kita lebih mudah berubah dulu ke bentuk pemodelan matematiknya gitu. Karena teks-teks itu lebih susah untuk kita bayangkan. Kalau kita buat pemodelan matematik, kita nggak usah bayangkan karena hasilnya udah kita sediakan di pemodelannya gitu kan. Oke, cukup sekian dari kakak dan GPMBD Channel. Terima kasih.